Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, anak-anak, setelah kita kemarin libur 3 hari untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, pekan ini kita sudah mulai pembelajaran seperti semula ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita matematika ya. Kalau pekan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan, maka pekan ini kita akan belajar tentang perkalian. Nah, ada yang sudah tahu apa itu perkalian? Oke, Masya Allah, yang sudah tahu hebat banget ya. Yang belum tahu kita akan belajar hari ini bersama-sama. Oke, solih-solihah, bagi solih-solihah yang belum tahu apa itu perkalian, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi penjumlahan yang dia itu dilakukan secara berulang-ulang atau berturut-turut. Nah, untuk memudahkan kalian memahami apa itu perkalian, di sini Ustazah sudah ada contoh soal ya. Coba kita baca bersama-sama ya. Oke, Beni membuat 2 perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas. Berapa jumlah seluruh perahu kertas mereka? Nah, ini bisa kita kerjakan dulu dengan penjumlahan berturut-turut. Nah, tadi siapa aja yang membuat perahu kertas? Kita jumlahkan seluruh perahu kertas yang mereka buat. Nah, coba. Tadi yang membuat perahu kertas siapa aja? Pinter, Beni. Terus siapa lagi? Pinter, Tiur. Terus siapa lagi? Ayah, pintar sekali. Nah, sekarang kita tulis dulu ya, kita buat gambarnya dulu. Beni tadi membuat berapa perahu kertas? Pintar, 2 ya. Kemudian Tiur membuat berapa? Pintar, 2 juga. Kemudian ayah membuat lagi berapa? Pintar, 2 ya. Beni membuat 2, Tiur membuat 2, ayah membuat 2. Nah, ini kita jumlahkan. Punyanya Beni, punyanya Tiur, dan punyanya ayah kita jumlahkan. Berarti berapa tambah berapa? Pintar, berarti punya Beni sama dijumlahkan punya Tiur dulu ya. Beni tambah punyanya Tiur berapa? Pintar, 2 tambah 2. Kemudian ditambahkan lagi punyanya ayah berapa? Pintar, 2. Berarti di sini ada penjumlahan beruntun ya. 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, sama dengan berapa? 2 tambah 2 ditambah 2. Pintar, 6 ya. 2 ditambah 2 dulu 4. Kemudian ditambah 2 lagi menjadi 6. Nah, ini kan penjumlahan, namanya penjumlahan beruntun atau penjumlahan berturut-turut. Nah, ini kita bisa rubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana merubahnya ke bentuk perkalian? Nah, seperti ini. Tadi kan yang membuat berapa orang? Yang membuat siapa aja? Pintar, Beni, Tiur, ayah. Nah, ini kita tulis berapa orang yang membuat tadi? 3. Nah, berarti kita tulis di sini 3. Kemudian kita kalikan berapa? Nah, tadi masing-masing orang membuatnya berapa perahu? Pintar, 2. Nah, berarti kita kalikan 2. Nah, 3 dikali 2. Nah, sama dengan tadi berapa tadi jumlahnya semua perahu tadi? Pintar sekali, 6 ya. Nah, tuh berarti ini bentuk perkalian ini sama dengan penjumlahan tadi. 3 kali 2 ini sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya sama 6. Bisa dipahami anak-anak? Oke, nah supaya kalian lebih paham lagi, di sini Ustazah sudah ada contoh lagi ya. Nah, ini di sini sudah ada gambar bola. Nah, coba kita lihat di sini ada berapa bola. Nah, berapa kotak dulu ya, kita hitung ada berapa kotak. 1, 2, 3, 4. Pintar sekali, di situ ada 4 kotak. Nah, masing-masing kotak itu berisi berapa bola? Pintar, 2. Nah, ini coba kita ini dulu ya, kita kerjakan dengan penjumlahan beruntun dulu. Nah, berarti berapa tambah berapa tambah berapa tambah berapa? Pintar, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, dijumlahkan 2-nya sebanyak 4 kali. Nah, sama dengan berapa? 2 ditambah 2, pintar, 4. 4 ditambah 2, pintar, 6. 6 ditambah 2, 8. Pintar, berarti ini jawabannya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, ini kalau bentuk penjumlahan beruntunnya. Sekarang kita rubah ke bentuk perkalian. Nah, berarti ingat yang pertama ditulis di depan adalah banyaknya kotak. Di sini ada berapa kotak tadi? Pintar, 4. Berarti yang di depan ditulis 4. Nah, 4 dikali berapa? Dikalikan jumlah bola dalam satu kotak ada berapa?
satu kotak itu isinya berapa bola? Pinter 2, berarti 4 dikali 2 sama dengan berapa? Pinter 8. Nah, jadi ini penjumlahan yang atas ini sama dengan perkalian yang bawah. Gitu ya soli-solihah ya. Bisa difahami? Oke, nah soli-solihah, coba sekarang kita lanjutkan lagi perkaliannya ya. Tapi tidak dengan cara yang sedikit agak berbeda dari yang tadi ya. Kalau yang sebelumnya kan kita jumlahkan hasilnya semua, kemudian hasil dari penjumlahan berapa, baru kita rubah ke perkalian. Nah, kalau ini kita coba buat penjumlahan, kemudian penjumlahan itu kalau kita buat perkalian seperti apa, baru kita tuliskan hasilnya. Nah, coba di sini Usica sudah ada gambar ya. Nah, di sini ada gambar kotak, kemudian ada dalam kotaknya ada gambar batu ya. Nah, masing-masing kotak berisi 4 batu. Nah, coba ini kita buat dulu ke bentuk penjumlahan. Berarti karena ada 3 kotak yang masing-masing kotak isinya 4 batu, berarti kita tulisnya berapa? Pinter, 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, kemudian kita berikan sama dengan. Nah, di sini bedanya. Sama dengannya jangan ditulis hasil dari penjumlahan 4 tambah 4 tambah 4 ya. Tapi sama dengan di sini kita isi dulu, kita rubah bentuk perkaliannya. Nah, bagaimana tadi merubah bentuk perkaliannya? Nah, tadi di sini ada berapa kotak? Pinter, 3. Berarti kita tulis 3 dikali, kalinya berapa? Jumlah satu kotak itu ada berapa batu? Nah, satu kotak itu isinya berapa batu? Pinter, 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan berapa? Nah, sama dengan pinter banget, sama dengan 4 ditambah 4 tambah 4. Nah, caranya gimana? 4 tambah 4 berapa? Pinter, 8. 8 tambah 4 pinter 12. Nah, berarti 3 dikali 4 ya, 3 dikali 4 sama dengan 12 gitu ya. Solihah ya, bisa dipahami apa yang Usica sampaikan ini? Oke, coba di sini Usica kasih satu contoh lagi ya untuk merubah penjumlahan ke perkaliannya. Nah, di sini sudah ada gambar bola ya, ada kotak, ada bolanya. Nah, coba ini kita kerjakan bersama-sama, kita rubah ke penjumlahan, terus perkaliannya berapa, hasilnya berapa ya. Nah, coba di sini ada 2 kotak, masing-masing kotak berisi berapa bola? Pinter, 5 bola. Nah, berarti kita ke penjumlahan dulu, berarti kotak 1 tambah kotak 2. Kotak 1 sama dengan berapa? Pinter, 5 ditambah kotak kedua 5. Pinter sekali, 5 ditambah 5. Nah, sekarang sama dengan kita rubah ke bentuk perkaliannya. Jadi berapa? Coba. Pinter sekali, 2 dikali 5. Nah, karena di sini ada 2 kotak yang masing-masing kotak isinya 5 bola. Nah, berarti sama dengan berapa nih? 2 kali 5 atau 5 ditambah 5 berapa? Pinter sekali, 10 loh gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah belajar perkaliannya dengan merubah dulu ke penjumlahan, baru kita rubah ke perkalian. Sekarang coba anak-anak, di sini Usica sudah ada botol. Nah, gambar botol ya. Nah, ini kita rubah langsung ke perkalian, tidak penjumlahan dulu. Jadi langsung dirubah ke perkalian. Nah, coba kita di sini ada 4 kotak ya, yang 4 kotak ini masing-masing kotak berisi 2 botol. Nah, berarti kalau kita rubah ke perkalian menjadi berapa kali berapa? Nah, ingat ada berapa kotak? Dulu kita tulis ya, berapa kotak jumlahnya? Ada, pinter ada 4 kotak. Nah, dikalikan masing-masing kotak berisi berapa botol? Pinter 2. Nah, berarti 4 dikali 2. Nah, sama dengan berapa botol nih? Nah, coba dihitung semuanya, ada berapa botol? Pinter, ada 8 botol gitu ya. Nah, coba terus di sini ada lagi. Coba ada contoh soal lagi. Ada gelas. Nah, ada gambar gelas ya. Di sini sudah ada. Nah, coba kita rubah ke bentuk perkalian langsung. Berarti berapa kali berapa? Pinter sekali, 3 dikali 4. Karena kotaknya ada 3, masing-masing kotak isinya 14. Berarti 3 dikali 4 sama dengan berapa? Pinter, 12. Paham ya anak-anak ya? Oke, solihah. Nah, coba kita belajar lagi perkaliannya bersama-sama ya. Coba di sini misalkan Usica ada cerita nih. Benny
membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Masing-masing toples berisi 7 permen. Nah, pertanyaannya, berapa permen yang dibeli Benny seluruhnya? Nah, coba kita hitung bersama-sama ya. Tadi Benny beli permen beraneka rasa, dimasukkan ke 7 toples, berarti ada 7 toples, ting ting ting. Nah, kemudian masing-masing toples diisi 7 permen. Nah, ting ting ting. Nah, diisi 7 permen. Berapa jumlah seluruh permen yang ada di dalam toples? Nah, coba kita kerjakan dengan bentuk perkalian. Berarti berapa kali berapa? Hasilnya berapa coba? Oke, berarti kita hitung dulu ya, jumlah toplesnya tadi ada berapa yang digunakan Benny? Pinter, ada 7, berarti kita tulis 7. Kemudian kita kalikan isi permen dalam masing-masing toples. Nah, satu toples itu isinya tadi berapa permen sih? Pinter, 7. Nah, berarti kita tulis di sini dikalikan 7. Nah, berarti 7 kali 7 berapa? Nah, yang bingung mengerjakannya bisa dijumlahkan ya, 7 ditambah 7 tambah 7 sebanyak 7 kali. Nanti baru hasilnya ketemu berapa? Pinter, 49 gitu ya, solih-solihah ya. Nah, sekarang di sini coba ada satu contoh lagi ya Usica ya. Nah, Lani, Mei, Siti, dan Dayu berencana bermain boneka bersama-sama. Masing-masing mereka membawa 2 boneka. Berapa jumlah seluruh boneka yang mereka bawa? Nah, coba kita kerjakan dengan perkalian ya. Nah, tadi ada siapa aja yang main tadi? Pinter, ada Lani, Mei, Siti, dan Dayu. Nah, masing-masing dari mereka tadi bawa berapa boneka? Pinter, 2. Nah, berarti kita rubah ke perkalian. Berarti berapa kali berapa? Pinter sekali, 4 dikali 2. Kenapa kok 4 kali 2? Karena yang bermain ada 4 orang. Masing-masing orang membawa 2 boneka. Jadinya 4 dikali 2. Sama dengan berapa? Pinter, 8. Gitu ya solih-solihah ya. Bisa dipahami ya apa yang Ucica jelaskan tentang perkalian hari ini. Oke, alhamdulillah. Oke solih-solihah, dari pelajaran tentang perkalian ini Ucica ada beberapa catatan penting yang perlu dan sangat-sangat perlu untuk kalian ingat. Nah, apa aja itu? Nah, yang pertama, dalam perkalian bilangan yang dijumlahkan secara beruntun itu bukan angka yang di depan. Jadi bukan angka perkalian yang di depan, tapi angka perkalian yang di belakang. Seperti apa misalnya? Nah, seperti misalkan ada angka 4 dikali 3. Nah, sama dengan berapa? Itu berarti bukan 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Bukan 4-nya yang ditulis 3 kali, melainkan angka yang di belakang, yaitu angka 3. Angka 3-nya yang kita tulis sebanyak berapa kali? Sebanyak angka yang di depan, sebanyak 4 kali. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 12. Seperti itu ya. Nah, misalkan lagi ada 5 dikali 2. Nah, ini berarti yang kita jumlahkan itu bukan 5-nya, tapi 2-nya. Ingat angka yang di belakang, berarti 2-nya kita jumlahkan, kita tulis sebanyak 5 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali ya. Nanti ketemu hasilnya berapa? Bentar, 10. Seperti itu ya. Oke, solih-solihah, kita masuk ke catatan yang kedua. Catatan yang kedua adalah perkalian dengan angka 2 sama artinya dengan menjumlahkan angka itu sendiri. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalkan ada angka 2 dikali 3, maka itu artinya adalah 3 kita jumlahkan dengan angka 3 sebanyak 2 kali. Jadi 3 ditambah 3. Berapa hasil dari 3 ditambah 3? Pintar sekali, 6 ya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 atau 6. Misalkan lagi ada angka 2 dikali 4, maka itu artinya angka 4 itu kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Nah, berarti berapa? Pintar, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Begitu ya. Nah, kemudian untuk catatan yang berikutnya, catatan yang ketiga adalah perkalian dengan angka 1. Perkalian dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya bilangan itu sendiri itu gimana Ucica?
Bilangan itu sendiri adalah bilangan atau angka yang dikalikan dengan angka 1. Misalkan nih, ada angka 3 dikali 1, maka hasilnya adalah angka yang dikali dengan 1. Berapa tadi? Pinter 3, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, misalkan lagi 5 dikali 1, maka hasilnya adalah 5. Bilangan itu sendiri ya. Atau 7 dikali 1, maka hasilnya adalah 7. Begitu juga kalau dibalik ya, dibalik juga sama. Misalkan 1 dikali 8, maka hasilnya adalah 8. 1 dikali 10, maka hasilnya adalah 10. Satunya di depan atau di belakang, hasilnya sama. Bilangan itu sendiri atau bilangan yang dikalikan. Paham ya solih-solihah ya? Oke solih-solihah, nah catatan yang keempat ya, artinya terakhir adalah semua angka kalau dia dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Angka berapapun kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Misalkan nih, 8 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. 2 dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian misalkan 15 dikali 0, hasilnya adalah 0. Pokoknya angka berapapun deh ya, kalau dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Gitu ya solih-solihah ya. Bisa dipahami apa yang Uzica sampaikan? Oke solih-solihah, demikian apa yang bisa Uzica sampaikan untuk materi perkalian hari ini. Semoga apa yang Uzica sampaikan ini bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Kemudian semoga solih-solihah bisa menerimanya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, setelah ini ada latihan soal, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Nanti kalian bisa berlatih mengerjakan, kemudian kalau sudah selesai, hasilnya bisa difotokan, dikirim ke ustadz atau ustazah yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Begitu ya. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum.